latihan soal saja. Ini hanya sebentar. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji soal-soal SBMPTN atau UTBK ya, yang sumber bukunya itu dari Wangsit kalau tidak salah ya. Apakah kalian sudah memiliki buku itu atau mungkin dibelikan oleh sekolah atau bagaimana? Tidak ada. Ke depan kita akan latihan-latihan soal itu ya. Oke, tapi pada hari ini kembali ke soal-soal tentang penalaran dan pernyataan umum sebetulnya ya di dalam soal-soal SBMPTN atau soal UTBK tidak terlepas dari tes verbal dan tes analitik gitu ya. Saya punya beberapa soal di sini di mana kalian sebenarnya beberapa sudah saya sudah diisi sebetulnya ya, hanya mungkin lebih ke ini saja latihan bagaimana sih untuk memecahkan permasalahan dalam sebuah pernyataan begitu. Saya izin buka file. Oke, latihan soal ya anak-anak ya. Dulu poin saja, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soal yang pertama, di sini ada soal tentang kesesuaian topik. Jadi apa yang disampaikan dengan dengan option untuk pilihan ini yang sesuai mana gitu. Kalau saya tentukan C, kalau mau teman-teman gimana? Terlalu tinggi ya? Terus nempel banget. Oke. Saya bacakan di sini. Di rumah sakit, dokter dan perawat kadang-kadang merawat pasien COVID-19 dengan obat antivirus Oseltamivir atau Tamiflu yang tampaknya menekan reproduksi virus setidaknya dalam beberapa kasus. Ini akan mengejutkan. Bapak-bapak, ini dirancang untuk mengajukan enzim pada sini ya. Sesuai tidak menurut kalian? Kesesuaian topik yang di atas itu apakah perawatan pasien COVID-19 oleh dokter dan perawat di rumah sakit dilakukan dengan antibakteri, oseltavir atau Tamiflu? Yang B, Tamiflu dapat menekan virus dengan merusak materi genetik? Atau yang C, jadi virus corona bukan merupakan target Tamiflu, yang menjadi targetnya adalah virus influenza. Kemudian yang D,
Ini mengungkapkan tentang memulai uji klinis dengan Raska yang melakukan pengujian terhadap remdesivir antivirus untuk COVID. Yang E, dokter sedang menguji serangkaian antivirus. Oke. Kesesuaian secara umum adalah mengungkapkan tentang apakah yang mendekati A atau C. C, Miss. Yang mana? Yang C. Yang B. Yang mana? Yang C sesuai ya. Kenapa tidak yang A? Kalau yang A penjelas yang C bukannya Bu Ica? Oke, kalau yang A penjelasan yang Penjelasan C, yang begitu? C Bu Ica. Oke, topik utama dalam penggalan paragraf ini adalah ya mau mengungkapkan tentang virus corona itu kan bukan merupakan target Tamiflu. Di sini kan diungkapkan bahwa reproduksi virus untuk uji coba untuk para dokter, uji coba untuk virus corona itu di sini diungkap bahwa sebetulnya ya bukan pada virus corona ya, untuk bukan merupakan target Tamiflu. Yang menjadi targetnya adalah virus influenza. Di sini dijelaskan di kalimat yang kedua ya, bahwa ternyata ini agak mengejutkan katanya ya, karena Tamiflu dirancang untuk menargetkan enzim pada virus influenza, bukan pada virus corona. Poin yang ini yang menjadi pokok atau topiknya betul tadi. Kalau yang di kalimat yang awal hanya memaparkan tentang para pihak medis, rumah sakit atau dokter itu hanya menjelaskan tentang merawat pasien dengan obat antivirus aseltavir atau Tamiflu yang tampaknya menekan reproduksi virus setidaknya dalam beberapa kasus gitu. Tapi intinya adalah kalau saya lebih cenderung kepada yang C. Kalau yang A ini meskipun mungkin sama-sama kalimatnya persis sama dengan ada yang di kalimat pertama pada paragraf ini, tetapi tidak mencerminkan atau menitik beratkan pokok permasalahannya apa gitu. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Arif ya. Kemudian kita beralih ke soal analitik coba. Ini jangan terkecoh coba. Di sini ada contoh. Randi membeli 2 jenis sepeda, yaitu sepeda A dan sepeda B. Oke, lanjutkan Farid. Terus? Iya, sayang. Jadi apa jawabannya? Kesimpulannya apa? Arif yang E, Bu Ica. Yang E. Oke, berarti sepeda B produksi Cina lebih murah daripada sepeda A produksi Jerman. Betul, yang E. Oke, kemudian yang ini pembahasannya di sini. Berdasarkan teks tersebut dapat diketahui bahwa sepeda B produksi Cina lebih murah katanya ya daripada sepeda A produk Jerman.
A memiliki rangka yang lebih kuat daripada sepeda B. Sepeda A memiliki rangka yang lebih kuat daripada sepeda B. Oleh karena itu jawabannya yang tepat adalah E. Betul tadi disampaikan. Kemudian ini ada soal yang berikutnya adalah sok lupa. Oke. Ayo coba baca yuk. Rania dan teman-temannya mengunjungi toko buku untuk membeli buku paket pelajaran. Rania membeli buku paket biologi, fisika, kimia, dan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Putri membeli buku kimia, biologi, sejarah, dan matematika. Siti membeli buku yang sama dengan Rania, dan Ana membeli buku yang sama dengan Putri, kecuali matematika. Soalnya, buku paket mata pelajaran apa yang dibeli oleh Rania dan Ana secara bersamaan? Apa? Arif yang E, Bu Ica. Iya, betul. Yang E, kimia dan biologi, betul. Tadi sudah saya tandai, tapi kan pendapat bisa berbeda ya. Oke, kemudian ini. Di antara Rania dan teman-temannya, siapa saja yang memiliki buku paket matematika tadi? Coba si Rania. Berarti cuma sih? Yang jawabannya? Iya, hanya si Putri, betul. Iya, betul. Yang D. Kemudian yang nomor 5. Semua siswa diminta mempersiapkan diri untuk ulangan. Beberapa siswa tidak mempersiapkan diri. Nah, ingat, rumus untuk menurunkan atau membuat konklusi, simpulan, jika ada semua dan ada poin beberapa, sebaiknya diambil kata beberapa. Setelah pernyataan khusus ya, ketika ada beberapa, itu silahkan untuk diturunkan kata beberapa itu. Berarti jawabannya apa? C. C, betul. Sepakat ya? Oke. Nomor berikutnya. Tidak ada bunga mawar kecuali berwarna putih dan ungu. Tidak ada bunga mawar katanya. Kecuali putih dan ungu. Lisa menerima bunga bukan putih, bukan merah. Berarti kesimpulannya bukan putih, bunga bukan merah. Berarti bukan mawar gitu ya. Setuju dengan jawaban D? So, bingung nggak? Saya berikan pilihan jawabannya D. Atau ada yang mungkin mau memberikan masukan? Atau mungkin memiliki jawaban yang berbeda? Tapi apa analisisnya? Farid, sepakat? Hah? Punya argumen lain, Farid? Iya, kenapa? Iya, karena betul. Iya, karena Lisa menerima bunga bukan putih, bukan merah ya. Tidak ada kata mawar. Kata kuncinya ya, berarti dalam sebuah analitik atau silogisme, term itu sangat menentukan ya.
kelompok kata. Term atau kelompok kata itu sangat menentukan terhadap sebuah konklusi, karena seperti kata beberapa saja ketika itu muncul di sebuah premis khusus, itu akan menurunkan sebuah kesimpulan atau konklusi yang memang harus mengungkap kata beberapa juga. Karena apa? Kan nggak mungkin semua gitu, ada sebagian gitu. Sinonim yang lain selain beberapa, sebagian begitu juga ada ya. Jadi betul. Jadi harus sangat teliti terkait dengan term juga, itu satu pengaruh. Nih, saya punya jawaban B. Kalau memang tidak setuju ya silahkan, tapi kalau memang setuju ayo kita diskusikan. Kalau punya argumen yang lain, pilihan yang lain juga silahkan. Contohnya misalnya, makhluk laut yang bernapas dengan insang adalah ikan. Lumba-lumba adalah makhluk laut yang bernapas dengan paru-paru. Kesimpulannya berarti di sini bisa nggak di sini kata semua? Atau ada sebagian lumba-lumba? Sepakat dengan kata semua di sini? Iya. Iya betul, karena kan tidak ada sebagian ya, atau misalnya pengecualian yang namanya mau bernapas dengan paru-paru, dengan insang gitu ya, semua jenisnya itu juga termasuk kepada makhluk laut. Betul. Oke, kalau yang ini memang agak sederhana tapi lumayan mengecoh nih. Setiap anggota kelompok A adalah anggota kelompok B katanya. Jadi setiap anggota kelompok A itu adalah kelompok B. Setiap anggota kelompok B adalah anggota kelompok C di sini. Nah, simpulan yang tepat tentang kemungkinan keanggotaan A, B, dan C itu apa? Jadi setiap anggota kelompok A adalah anggota kelompok B, setiap anggota kelompok B adalah anggota kelompok C. Simpulannya di sini mungkin ada anggota kelompok C yang bukan merupakan anggota A. Oke, bagaimana? Kira-kira berterima nggak dengan simpulan dari analisis itu? Bentar lagi. Ini enggak kira-kira ada penafsiran yang beda enggak di sini? Atau udah sesuai kira-kira? Iya, betul. Betul, betul. Iya, betul-betul. Karena dalam sebuah lingkaran gitu ya, kalau kita bagi kelompok gitu ya, bagian-bagian itu termasuk bagian-bagian itu termasuk bisa diantaranya. Betul, sepakat. Artinya kan mungkin ada anggota C juga yang bukan merupakan anggota A begitu ya, karena memang terbagi begitu ya pengelompokan itu. Oh, berarti udah pada pinter ini kalau ilmu-ilmu logika ya, udah bisa nebak. Sekarang ini. Dalam pertandingan bulu tangkis, Daniel selalu kalah melawan Wisnu. Tetapi dalam olahraga yang lain, ia selalu menang bila bertanding melawan Wisnu. Putra selalu menang dalam pertandingan tenis meja walaupun Wisnu melawan Wisnu. Tetapi dalam cabang bulu tangkis, ia akan kalah bila bertanding dengan Daniel. Reja adalah pemain bulu tangkis terbaik, tetapi dalam cabang tenis meja dia tidak sebaik Wisnu. Dalam cabang tenis meja, Aldian lebih baik daripada Daniel. Sedangkan dalam cabang bulu tangkis, ia menempati urutan tepat di bawah Reja. Nah, kira-kira di sini siapakah pemain tenis meja terbaik di antara kelima atlet tersebut? Ini meskipun memang agak berbelit-belit gitu ya, banyak pernyataan baru, tapi di sini kontennya adalah pengelompokan hanya 2. 5 atlet itu mendalami bidang yang disampaikan dalam paragraf ini adalah jenis olahraga bulu tangkis dan tenis meja. Ya, di sini siapakah pemain tenis meja terbaik di antara atlet kelima? Di sini padahal cuma dalam ini saja nih. Kita lihat yang tenis mejanya saja ya. Dalam cabang tenis meja, Aldian lebih baik daripada Daniel gitu. Berarti yang ini siapa?
Aldian. Ya, gitu nggak? Karena yang ditanyakan adalah pertandingan tenis mejanya, meskipun di awal-awal terkecoh mungkin dengan bulu tangkis ya. Nah, di kalimat-kalimat selanjutnya ini apa namanya, lebih ke tenis meja. Aldian sepakat? Kalau ada argumen yang lain boleh? Oke, lanjut ya. Kalau yang ini, saya punya jawabannya terakhir. Untuk cabang olahraga tenis meja, ranking pemain terbaik yang manakah yang paling tepat dari uraian di bawah ini? Silakan teman-teman nanti diuraikan di sini siapa saja. Yang jelas di sini adalah diantaranya untuk yang tenis meja, si Aldian, Daniel, Putra, Wisnu, dan Reza. Kemudian untuk soal yang berikutnya adalah cabang bulu tangkis. Ranking pemain terbaik di sini ada diantaranya Reza, Aldian, Wisnu, Daniel, dan Putra gitu. Ya, sebetulnya cukup sederhana dan memang memerlukan keterampilan dan keahlian, terutama kecepatan dan ketepatan dalam menafsirkan sebuah logika gitu ya. Jangan sampai ketika menentukan sebuah atau menafsirkan sebuah pernyataan itu nantinya malah bingung begitu ya. Jadi memang ini perlu latihan sebetulnya, latihan yang intens dalam memecahkan sebuah soal-soal analitik atau logika analitik. Oh ya, mungkin soalnya hanya itu anak-anak untuk hari ini, kurang lebih berapa, 10 soal latihan untuk soal logika. 11 ya, perlu 11 soal. Nanti saya share di grup supaya bisa diingat-ingat lagi gitu soal-soalnya. Insya Allah minggu depan saya mah ini aja lah, soalnya tidak belum bentuk PowerPoint tapi file sebelum bimbel, maksudnya mau dikasih, tapi nanti kita pembahasannya atau kerjakannya bersama. Boleh dikerjakan sebelum bimbel, tapi nanti pada saat bimbel kita mengerjakan soal itu. Dan saya ambil dari soal-soal SBMPTN atau UTBK di tahun 2020 dari sekitar itu ya. Di buku Wangsit itu banyak sebetulnya ya. Saya ambil referensi dari buku Wangsit. Jika di antara teman-teman punya, silahkan boleh sambil dipelajari ya, atau dibaca lah minimal itu. Oh ya, Farid mungkin tahu jadwal Ibu selain hari Senin untuk bimbel hari apa lagi ya? Karena kita 1 pekan lagi akan mengadakan US ya. Dan saya ingatkan juga, kebetulan ini sedang pertemuan bimbel, nggak apa-apa. Untuk bahasa Indonesia mau ada praktik nggak? Kalau ada praktik, nanti saya minta waktu ke bagian kurikulum dalam 1 waktu. Kita akan menuliskan artikel yang sempat saya selalu ingatkan dari bulan apa tuh ya. Setiap kali saya ini selalu di KBM, saya selalu mengingatkan bahwa kalian ada proyek untuk menuliskan artikel. Kalau memang misalnya siap, ayo kita di hari apa, meskipun via Zoom, jadi nanti penyelesaiannya saya nanti batasi di berapa hari kemudian gitu. Yang jelas kalau tidak dibuat deadline begitu, khawatir malah makin panjang. Soalnya sebetulnya saya juga kasih waktu kalian tuh sekitar 2 mingguan setelah pasca US ya. Tapi karena ini dikhawatirkan memang oke dengan Bu Hamidah akan dijadikan ujian praktik, ya intinya praktik atau tidak, tugas proyek menulis artikel itu harus tetap dilakukan.
Nanti intinya, apakah mau pada satu waktu atau mungkin kalian nyicil dari sekarang menulis, kemudian nanti pada saat jam finishing, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penulisan artikel itu sendiri gitu. Jadi tolong diingat, dipahami, praktek ataupun tidak, nanti saya akan beri kabar lagi kepada kalian. Intinya adalah penulisan artikel harus tetap dikerjakan. Entah itu artikel sebagai ujian praktek ataupun apa, nanti akan dihubungi lagi karena saya perlu komunikasi terlebih dahulu dengan Bu Hamidah gitu. Paham ya anak-anak ya? Sudah progres ya? Semoga berprogres ya, jangan jalan di tempat. Oke. Jadi bolehlah kita untuk bimbel siang ini kita off dulu ya, artinya stop dulu sampai nanti kita ketemu lagi. Mohon maaf, saya hanya memberikan beberapa soal saja. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang, ini lagi apa soal-soalnya diberikan yang lebih banyak tentunya dalam bentuk file. Oke, tadi Farid, selain hari Senin, hari apa Farid Ibu di KBM? Oh yang lain, ada yang baca nggak? Ibu nggak bisa, HP-nya nggak bisa ngebuka. Nggak bisa buka gambar, jadwal dari kurikulumnya nggak bisa. Kenapa? Ada apa? Ada apa saya? Ulangi. Nggak kedengeran. Senin saja. Oh ya udah. Ya. Oke ya, saya izin live dari grup ya. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti saya kirim untuk latihan ini dan secepatnya esok lusa saya kirim file mungkin Word untuk latihan soal-soal. Kalau di foto kayaknya nggak etis ya. Di foto etis nggak ya di foto? Khawatir nanti insya Allah kalau sempat saya ketik nanti untuk soal-soal terbaru ya. Kita BK ini. Oke, Farid mohon untuk di absen hari ini ada berapa orang? Ada 17 orang ya. Oke, dijapri saja. Terima kasih anak-anak untuk partisipasi siang hari ini. Segera menyusul soal latihannya ya. Oke, terima kasih. Siang hari ini saya tutup dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.